Semua saya punya satu permintaan. Kamu bisa bahasa hewan. Anda adalah Tuan Changking. Benar saya. Tuan Changking, mungkinkah kamu menemukan jalan pulang kita? Saya belum menemukannya. Kali ini saya datang ingin meminta bantuanmu. Apa kakak bersedia? Silakan katakan Tuan. Saya punya teman yang sekarang dalam keadaan kritis. Hanya dengan tandukmu untuk mengobati lukanya. Dia baru bisa selamat. Tahukah kamu, saya kehilangan satu tanduk pasti mati. Teman saya dalam bahaya tetapi jika tidak bisa menyelamatkannya, tidak bisa mendapatkan cara membuka Tian Tong Yin. Tuan ambillah. Harap tepati janjimu. Saya berbohong. Bahkan jika menyelamatkannya, belum tentu bisa melakukannya. Maaf. Ayah ibu, tolong. Anak, ibu, kakak anak. Ibu. Baize. Saya berjanji padamu. Bawa mereka pulang. Pergi ke Tian Siang Lou, mencari Tao Tie. Buka Tian Tong Yin. Makanlah. Enak. Pemilik toko. Harap tepati janjimu. Bahkan jika ada sedikit harapan. Saya bersedia mencoba.
Maaf. Tuan, jangan lupakan pengorbanan kami. Tamu langka, tidak menyangka Nona Ju bisa datang sendiri ke rumah saya. Kali ini kamu membantuku. Masalah Zhang Jianju sudah selesai. Bagaimana kondisi kesehatanmu, Nona? Lebih baik beberapa hari terakhir. Makan juga sudah kembali normal, baru aku tahu. Ternyata kamu sebelumnya juga menipuku. Makanan yang begitu tidak enak bilangnya enak. Tidak ada, hanya tidak ingin mengecewakanmu saja. Bagaimana dengan Xiao Shito? Tenang saja, sejak dia dalam bahaya dia tinggal di rumahku. Apa yang sebenarnya terjadi? Kebetulan kamu datang, aku ada sesuatu untuk dibicarakan. Masuk dulu ke dalam rumah. Hanya tinggal darah naga saja. Saatnya kembali ke Wuxia. Bos. Pangeran Langya meminta kita mengadakan upacara hujan. Apa maksud sebenarnya? Katanya upacara hujan, tapi menurutku, ini lebih seperti kontes kue. Apakah naga benar-benar akan meninggalkan Wuxia jika makan kue? Dan meredakan kekeringan itu tidak penting. Apakah undangan sudah dikirim? Besok yang seharusnya datang pasti akan datang. Pastikan Xiao Shito datang. Dia pasti akan datang jika menerima undangan. Selanjutnya lihat penampilanku. Tangan sudah sembuh, kamu memang hebat. Kak Ju, kamu datang. Bagaimana kondisi luka Xiao Shito? Sudah sembuh, terima kasih Kak Sao. Sudah membantu menyambungkan tanganku. Ini semua sudah kamu siapkan. Ini semua dibuat dari bahan-bahan berbeda. Rasanya akan berbeda, tapi aku tidak tahu apakah kali ini akan berhasil. Tenang saja, pasti akan berhasil. Aku menggunakan cara yang diajarkan guruku. Rasanya sebelumnya hampir sama, tapi tidak pernah berhasil. Aku benar-benar tidak tahu di mana letak kesalahannya. Aku pasti mengecewakan guruku. Guruku sebelum meninggal masih menghiburku. Dia bilang meskipun kakak seangkatanku pintar, tapi pikirannya terlalu penuh, dia tidak sepertiku. Pikiran murni selama bertahun-tahun. Hanya meneliti satu rasa ini. Tapi rasa ini akan mengalahkan ribuan rasa miliknya. Xiao Shito, ketulusan dan fokusmu memang langka. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri dan juga percaya pada gurumu. Ini pemilik toko Tianxiang, Tuan Jukan. Benar, cepat pergi, cepat, ayo cepat. Ini undangan khusus dari kakak seniormu Jiwenzhen. Di atasnya tertulis, untuk meminta maaf atas keraguan tentang kebenaran naga dan berjanji akan memperbaiki kesalahan dengan mengadakan upacara besar untuk naga. Karena itu mohon adik junior untuk membawa Tian di Tongchun yang asli. Sangat tulus tapi mencurigakan. Akhirnya ada kesempatan untuk menyembah naga. Saya selalu ingin bertemu dengannya. Ini mobil pemilik toko Tianxiang, Tuan Jukan. Benar, ini juga megah. Apakah Tuan Changqing sudah ditemukan? Sudah mengirim pemburu kemana-mana. Jika ada jejak akan segera melapor. Saya lihat kondisi Tuan Ju saat ini cukup baik. Jangan terlalu khawatir, Pangeran. Hanya mengandalkan kue king dari Xiao Shito dan payung merah masih kurang. Penyakitnya sebenarnya masih memburuk. Saya hanya berharap
Dia bisa cepat sembuh. Saya pertama kali mendengar suara naga saat berusia 3 atau 4 tahun. Berdiri di sebelah jembatan batu itu. Di depan saya ada patung singa batu yang wajahnya setengah rusak. Saya mengulurkan tangan untuk menyentuh hidungnya begitu menyentuh. Saya mendengar suara itu. Tiba-tiba terdengar di kepala saya. Dia berkata kamu sudah kembali. Tapi, Tidak setiap kali berbicara dengannya ada respon. Guru saya bilang saat dia masih muda, naga lebih sering merespon. Tahun-tahun ini semakin diam. Kalau dipikir tidak tahu juga. Naga di bawah jembatan itu asli atau tidak, tidak ada yang pernah melihat wajah aslinya. Kakak menurutmu? Untuk satu kalimat. Terkungkung di bawah jembatan ini selama ratusan tahun, bodoh atau tidak. Hanya untuk satu janji, meski mati di perantauan dan menghadapi banyak bahaya. Agar keturunan kita ingat janji ini, dan menyelesaikan janji ini. Bodoh atau tidak. Tuan kita sudah sampai. Xiao Sitou kita sudah di tempat acara. Semuanya. Wen Zhen membuka toko Sun Fangzhe di kota Wuxia. Bisnisnya ramai, terima kasih atas dukungan semua. Di sini saya ucapkan terima kasih. Tapi banyak yang bertanya pada saya. Mengapa memilih tempat ini untuk merasakan musim semi? Tempat ini adalah tempat di mana Mei Sheng bertemu dewa. Wen Zhen adalah keturunan langsung keluarga Mei. Dari dinasti sebelumnya hingga sekarang, sudah generasi ke-12. Tapi hari ini adalah hari besar. Bertepatan dengan upacara doa hujan di kota Wuxia. Wen Zhen merasa terhormat bisa menjadi tuan rumah acara ini. Lebih terhormat lagi, wali kota baru kota Wuxia Pangeran Langya, dan pemilik Tian Xianglou yang misterius Tuan Zhu. Bagus, bagus, bagus. Juri untuk kompetisi ini adalah Gubernur Su, pemimpin Sue, Detektif Yang, dan Master Liu. Bagus, bagus, bagus. Semoga semua peserta dalam kompetisi ini bisa tampil dengan baik dan meraih hasil yang memuaskan. Bagus, bagus, bagus. Ini bagus, lihat itu. Bukan begitu. Menurut kalian siapa yang akan menang dalam kompetisi ini? Tentu saja Bos Ji. Belum tentu, lihat si murid kecil itu. Dia membuat kue King Tuan yang sangat enak. Cuyan Yingtao. Yingtao, aku sudah kembali. Cuyan. Yingtao. Pemilik toko. Apakah aku terlambat kembali? Tang Hulu. Paman, aku mau satu Tang Hulu. Yang ini boleh, bagus.
Paman, kamu tahu kemana pemilik Tian Xianglou Tuan Ju pergi? Kamu tidak tahu ya? Hari ini Pangeran Langya mengadakan upacara dua hujan. Semua orang dari Tian Xianglou ikut serta. Terima kasih, Paman. Sama-sama. Pemilik toko tidak apa-apa. Tali ini. Waktu habis, kompetisi selesai. Waktu kompetisi sudah habis. Silakan semua mempersembahkan karya Anda. Mari kita lihat dengan baik. Sekarang kita mulai penilaian. Silakan para tuan naik ke panggung. Ini kue bunga osmanthus dari rumah minuman ajaib. Ini kue kuda menginjak burung dari gedung Phoenix. Ini kue gulung kupu-kupu dari gedung Phoenix jernih. Ini kue Liu Anhuaming dari pavilion Wangxiang. Ini kue 7 bintang dari gedung 11 Jun. Jika saya tidak salah menebak, ini pasti harta karun dari toko Sun Fangzai. Wan Zi Qianhong. Benar, ini adalah Wan Zi Qianhong dari toko Sun Fangzai. Wan Zi Qianhong dari toko Sun Fangzai ini tidak bisa dimakan oleh sembarang orang. Ya. Silakan para tuan. Bagus, ini bagus. Rasanya enak hari ini, saya sangat beruntung. Bisa mencicipi Wan Zi Qianhong dari toko Sun Fangzai ini, sangat berharga. Pasti Tuan Ji yang menang ya. Bagus. Setelah kami mencicipi dan membandingkan, saya umumkan. Yang meraih juara pertama tahun ini, masih Ji Wenzhen dari toko Sun Fangzai. Bagus. Bagus. Tunggu. Kue dari toko Sun Fangzai ini memang dibuat dengan indah. Bisakah saya mencicipinya? Tentu saja, silakan. Benar-benar Wan Zi Qianhong dari toko Sun Fangzai. Bentuknya anggun dan rasanya tidak mengecewakan. Tapi rasanya masih jauh kalah dengan kue biasa yang dibuat oleh seseorang. Tidak mungkin. Siapa yang bisa membuat kue lebih baik dari saya? Tentu saja adik seperguruan yang Anda sebut bodoh itu. Dia sudah melebihi waktu kompetisi. Tidak memenuhi syarat untuk ikut. Melebihi waktu tidak berarti rasanya tidak enak. Meskipun sudah tidak berhak ikut kompetisi, tapi kita tetap bisa mencicipi kue hijau buatannya, bukan? Bagaimana? Tuan Ji takut dia benar-benar mengalahkan Anda. Kalau begitu, nama toko Sun Fangzai Anda bisa. Saya pikir, Tuan Ji pasti ingin tahu, apakah Anda yang membuatnya lebih enak? Atau adik seperguruan Anda yang membuatnya lebih enak? Apa yang harus saya takuti kalau Tuan Ju sudah berpikir begitu? Ya sudah, mari kita lakukan sesuai keinginan Tuan Ju. Sudah selesai Tian di Tongchun, saya sudah selesai. Sudah selesai. Tian di Tongchun. Coba kalian cicipi.
Ini benar-benar King Tuan. Kenapa setelah memakannya, rasanya tubuh penuh energi? Sehebat ini benar atau tidak? Saya sudah hidup lebih dari 40 tahun. Belum pernah makan kue selezat ini. Benar-benar luar biasa. Kalau kue buatan Bos Ji adalah yang terbaik di dunia, maka yang dibuat oleh Siwu adalah makanan surgawi. Iya. Tidak mungkin. Padahal kedua tangan itu. Ada apa dengan kedua tangan itu? Kedua tangan itu tidak mungkin bisa membuat Tian Di Tongchun. Perkataanmu salah Bos Ji. Adikmu Xiao Sitou sudah jelas membuat Tian Di Tongchun. Kamu hanya iri dengan bakatnya. Iri karena dia mengalahkanmu. Kamu bohong, kalian semua bohong. Kamu membohongi dirimu sendiri, kamu hanya iri pada Xiao Shitou. Kamu berbohong. Kedua tangannya sudah kehilangan kepekaan. Bagaimana mungkin masih bisa membuat Tian Di Tongchun? Bos Ji, bagaimana kamu tahu tangan Xiao Sitou tidak peka lagi? Saya sudah memotong tangannya. Tentu saja dia tidak mungkin membuat Tian Di Tongchun. Ini. Ada apa ini? Kejam sekali. Saya terkejut salah bicara. Semua perkataan Bos Ji sudah kalian dengar. Sudah dengar kamu ngawur. Kalau bukan karena orang di rumah saya menemukan tepat waktu adik kecilnya akan mati karena kehabisan darah. Bos Ji, hatimu sangat kejam. Wenzhen tidak tahu apa yang dibicarakan pangeran. Bos Ji, secara lahiriah kamu sangat meremehkan adik kecilmu. Sebenarnya kamu menyembunyikan rasa iri dan dengkimu. Xiao Shitou adalah jenius sejati, sedangkan kamu tidak akan pernah bisa mencapainya. Apa katamu? Akulah yang jenius. Dia itu bodoh selama 5 tahun. Aku telah membuka toko kue di seluruh kota Wuxia. Kamu bilang dia jenius. Dia jenius. Kalian bilang dia jenius. Dia kenapa? Kita semua adalah murid guru. Kita semua belajar bersama sejak kecil. Tapi guru hanya mengajarinya langit dan bumi bersama musim semi, dan membuatku bersumpah untuk membantunya. Aku kurang apa? Aku benci dia. Aku yang mengambil tangannya. Kalian semua yang membuatku seperti ini. Akulah yang jenius. Kakak senior Xiao Shitou. Kamu masih punya tugas penting, serahkan langit dan bumi bersama musim semi MU kepada naga. Xiao Shitou. Apapun yang terjadi dengan naga, gurumu di alam baka pasti akan senang melihatmu membuat kue terlezat di dunia. Guru. Tanda darah. Inilah kue. Kue yang memiliki hati. Baru benar-benar kue. Xiao Shitou, pergilah.
Langit dan bumi bersih, semua makhluk hidup bersama. Ahli kue generasi ke-12 dari keluarga Mei menghadap naga. Langit dan bumi bersama musim semi. Tetesan air mata ditambah janji tulus manusia. Dibuat pada hari Jingze saat semua makhluk hidup bangkit. Baru benar-benar langit dan bumi bersama musim semi. Manajer. Permisi. Manajer. Jangan sentuh payung ini sangat baik untuk Nona Ju. Manajer, kamu sudah sembuh. Bakso kuah kamu ini. Apa Nona Xiaoli di rumahmu baik-baik saja? Xiaoli apa? Saudara Mei, apakah kamu yang kembali? Naga, apakah kamu aku? Aku ahli kue generasi ke-12 dari keluarga Mei. Kue, langit dan bumi bersama musim semi, yang dijanjikan oleh guruku aku bawa untukmu. Guru, apakah kamu melihatnya? Aku berhasil, naga itu memakannya. Aku berhasil membuat Tian di Tongchun. Aku berhasil membuatnya. Lihat apa itu. Monster, lari cepat. Cepat. Ini adalah penerusnya. Datang untuk memenuhi janjimu dengan Mei Sheng. Meskipun Mei Dongjing sudah tiada, tapi dia tetap memegang janjinya padamu. Benar-benar naga. Hati-hati. Perhatikan pertahanan. Naga Gu, aku sudah menunggu hari ini lama sekali. Panah sisik naga ini khusus dibuat untukmu. Ini panah sisik naga. Di dalam kereta Jiuenzhen. Cepat ambil payungnya.
Pelatih. Sial. Kalian berani menipuku. Nona Ju asal-usul, naga ini apa sebenarnya? Naga ini bernama Gu. Dalam Zide Jingguai itu ada catatannya wajah manusia tubuh naga. Ini adalah keturunan Ciu. Jika tidak dibangunkan dia akan tidur selama ratusan tahun, hingga kemarau muncul. Aku tahu cara membangunkannya. Ayo. Tuan Changqing. Bisakah kamu membantuku? Xiao Sitou, barang-barang ini tidak akan bertahan lama. Kamu harus cepat. Saudara naga, Tian di Tongchun sudah selesai. Aku bawakan untukmu. Cobalah. Apakah rasanya sudah benar kali ini? Saudara Mei, ini rasanya. Apakah kamu kembali, Saudara Mei? Aku berjanji padamu, saat aku mengembara ke 4 penjuru, aku selalu ingat. Tapi Saudara Naga, maaf rasanya. Maaf membuatmu menunggu lama. Terima kasih atas keteguhanmu, adik kecil. Naga suci itu memang ada. Guruku benar. Benar-benar ada naga suci. Akhirnya aku berhasil, guruku tidak berbohong. Kamu dan leluhurmu sangat mirip dalam hal ini. Bisakah naga suci meminjamkan setetes darahnya padaku? Baik, aku dan Mei juga berterima kasih padamu. Terima kasih.
Sebenarnya naga itu bisa terbang pergi 500 tahun yang lalu. Yang dia inginkan bukanlah jiwa melainkan hati yang rela menyerahkan jiwanya. Hanya untuk janji kecil di masa lalu. Rela terkurung di sudut kecil ini. Padahal tahu di luar tembok kota, ada dunia yang bebas. Tapi tetap bertahan di satu tempat. Hanya untuk janji yang samar dan tak berbentuk. Orang seperti ini. Sungguh orang bodoh yang tak terselamatkan. Mei Sheng dan naga ini. Hanya untuk sebuah janji. Satu rela menjelajah ke ujung dunia, menempuh rintangan. Satu rela tinggal di sini, dan menunggu dengan sabar. Semuanya karena memiliki hati yang ingin menepati janji. Setelah melewati pencucian waktu 500 tahun. Akhirnya bisa bertemu lagi, dan menggenapi keinginan. Menurutku semua ini sepadan. Panah sisik naga itu terbuat dari sisik drum. Jika menembus tubuhnya pasti mati. Mungkin karena ancaman pada nyawanya, baru Mei Sheng muncul. Bunga merah di payung merah ini adalah darah yang dikeluarkan Mei Sheng sebelum mati. Darah itu mengkristalkan jiwanya di permukaan payung. Begitu Mei Sheng keluar jiwanya akan lenyap. Tang Bao pergilah ke bawah jembatan, ambil tulang ekor naga itu. Mau apa kamu? Meski tubuh naga sudah tak berguna tapi tulang ekornya bisa diasah. Bisa dibuat sendok untuk makan hotpot. Sudah begini masih mikirin makan. Ia cepat pergi. Cepat bawa Nona Ju ke keretaku. Baik. Kamu tadi ada di mana? Benang boneka ini mirip sekali dengan karyamu. Xiao Sitou kehilangan tangannya, secara tak terduga. Aku merasa ada yang aneh dengan Juan Shen. Tampaknya dia juga dibantu oleh seseorang yang menguasai seni boneka. Jadi aku terus mencari diam-diam. Tidak menyangka semuanya berkembang begitu tiba-tiba. Maaf saya terlambat menyelamatkan. Kamu bilang Juan Shen punya kemampuan sebesar itu. Bajiao bawahan Juan Shen. Baru saja aku mencari sudah tidak ada jejaknya. Sudahlah tangkap Juan Shen dan mereka. Kembali ke istana mohon maafkan saya Tuan. Tuanku aku akan melakukan apapun untukmu. Mengapa kamu tidak mengerti perasaanku? Cepat naik Tuan Chang. Tuan tolong antar pemilik toko kembali ke Tianxianglou dulu. Aku akan segera pergi ke tempat Xuan Shenyi. Hati-hati di jalan Tuan.
Cepat kalian kembali bersihkan dulu. Biksu menara ini adalah tubuhmu. Jika masih ada sisa jiwa di sini, bisakah kamu keluar dan menemuiku? Aku sudah hampir sampai batas waktuku. Hanya ingin melihatmu sekali lagi. Biksu, benarkah itu kamu? Tuan Wu, ini aku. Tidak menyangka dalam hidupku, aku masih bisa melihatmu lagi. Sudah 500 tahun. Keinginanku sudah terpenuhi. Sudah 500 tahun kamu masih di sini. Tuan Wu. Terima kasih. Aku janji padamu aku pasti akan melakukannya. Sudah lama sekali. Kamu baik-baik saja. Dari sekarang kita akan berjuang bersama. Kamu adalah putra kelima naga. Bagaimana kalau dari sekarang aku memanggilmu Tuan Wu? Tuan Wu. Kamu memanggilku apa? Nonju. Cepat putuskan. Waktunya tidak banyak. Aku sudah memutuskan. Akulah yang jenius. Kakak senior. Jangan lari kakak senior. Akulah yang jenius. Hati-hati jangan jatuh kakak senior. Akulah yang jenius, katakan aku jenius. Maaf kakak senior. Akulah, S.I. Shige genius. kembalilah Shige. Gongzi, kamu kembali. Apakah obatnya sudah didapat? Sebentar lagi, iya. Bakso kuah. Pemilik toko, Bakso kuah. kamu sudah bangun. Bakso kuah mananya daging asap.
Mana bakso kuahnya? Kemana perginya bakso kuah? Pemilik toko bilang itu karena ucapanmu. Bakso kuah mananya daging asap. Membuat orang itu kabur. Lalu aku tanya dia kemana daging asapnya. Aku juga tidak mengganggunya. Siapa yang pertama kali membuka mata? Menanyakan orang lain. Siapa yang ada di depan mata? Siapa lagi orang lain itu? Kamu sendiri tidak tahu ya? Gadis kecil ini sekarang mulutmu semakin tajam. Awas aku ambil ember air langsung melarutkanmu. Kalian ngobrol apa? Aku tahu bakso kuah paling baik padaku. Xiao Shitou baru buat belum diberi nama. Dibawa dulu ke pemilik toko untuk dicoba. Wangi sekali, Xiao Shitou memang hebat. Enak tidak? Xiao Shitou bilang kalau Nona merasa enak. Kasih nama untuk kue ini. Pingye, namanya Pingye saja. Pingye nama yang bagus. Yang gemuk dan pink ini. Cocok sekali disebut Pingye. Bagus apa bagusnya? Siapa yang pernah lihat Ye berwarna pink? Ia pemilik toko, apa artinya Ye ini? Ye itu ini. Kenapa disebut Ye? Pemilik toko hanya asal bicara. Siapa bilang aku asal bicara? Lihat dua biji kecil ini. Sangat mirip denganku. Pemilik toko namanya Ju Chengbei, seharusnya warnanya hijau. Kenapa jadi pink? Sudah bilang kalian tidak mengerti pokoknya namanya Pingye. Bakso kuah mananya daging asap. Kamu baru buka mata langsung tanya ini. Kamu juga tidak menjawabku. Tuan Wang hanya ingin menemuimu yang tahu kau tidur lagi. Kau tidak bisa membangunkanku saat tidur. Lihat kau tidur seperti itu. Tidak. Aku akan memanggilmu Lima. Penjaga toko, apakah Anda mengantuk lagi? Lebih banyak istirahat pada awal penyakit serius. Tidur ini cukup lama. Sepertinya dalam sekejap mata sudah 500 tahun. Itu karena kondisi Anda. Pikiran. Bagaimana Anda menyembuhkan saya? Saya bertanya di mana-mana. Saya mengetahui bahwa ada tangan ajaib dari Dr. Xuan. Aku akan pergi menemuinya. Dokter Dewa Xuan. Kemarahan yang aneh. Bantu kalian. Tanpa alasan dia adalah Paman Wang Ye. Itu dia. Aku harus berterima kasih padanya. Dalam beberapa hari itu akan menjadi ulang tahun pemilik Wan Er. Wang Ye telah kembali ke rumah dan berkata dia ingin jamuan Zhang Luo. Maka itu tidak akan mengganggu. Atau kau akan tidur. Tidak, cuacanya begitu baik. Aku akan makan enak. Tidak mungkin untuk makan pada awal penyakit serius. Jika Anda sakit, Anda tidak bisa memakannya. Aku lebih suka sakit seperti ini. Ambil pakaian terindah saya. Dan hari ini kalian tidak akan mengikuti. Aku ingin keluar dan bermain sendiri. Bibi Li datang ke mangkuk bubur dan 2 roti lagi. Bagus sekali. Terima kasih. Aku dengar kau punya cucu perempuan. Ya, aku bisa membawa cucu perempuanku. Aku puas. Hari ini aku mengundang roti ini. Terima kasih Nyonya. Bibi Li memberiku 2 roti. Bendahara Ju. Atau roti di sini adalah yang terbaik. Roti Bibi Li terkenal. Sudah terlambat tapi aku tidak bisa memakannya. Terima kasih. Penjaga toko Ju, saya pergi ke departemen berburu setiap hari. Bisa makan beberapa roti, Anda tidak sering datang. Kedua bakso ini untukmu. Kamu jauh lebih baik daripada Luing itu. Dia cuma tahu marah-marah setiap hari. Meskipun wajah pelatih Lu agak gelap. Tapi dia adalah orang yang luar biasa. Dia sudah mendapatkan busur Cui RI sebelum usia 15 tahun. Kemudian dia melawan Qiong Qi dan membunuh Bashi. Pahlawan muda yang terkenal dalam satu pertempuran. Sungguh sangat gagah. Dari siapa kamu belajar semua ini? Saya sejak kecil menjaga desa. Belajar dari pendongeng buta satu-satunya di desa. Lalu bagaimana? Tadi dikatakan pahlawan muda terkenal dalam satu pertempuran. Tapi pada saat itu,
Dia menemukan bahwa sahabatnya sebenarnya adalah Bai Ze yang menyamar. Dalam Kidon Dekianity. Dia marah dan langsung menuju kota Wuxia. Mengejar Bai Ze ini. Jangan percaya apa yang dikatakan pendongeng. Benar-benar. Apa yang terjadi? Lari ke arah yang salah. Cepat, cepat, cepat. Bagaimana teman? Ayo saya bantu. Ayo angkat. Yundun. Bagaimana tidak apa-apa baik? Di mana penjahatnya? Lihat tubuhnya. Tidak seperti calon pembunuh. Chai Sueshi. Ambil pena dan catat. Apa cepat? Sudah tahu. Bulu Jukwe seluruhnya berwarna emas. Ujungnya bercabang 4 hingga 5. Bisa terbakar sendiri dalam sekejap. Jangan sekali-kali meletakkannya dekat batu sendawa dan belerang. Tampaknya ledakan kali ini disebabkan oleh 4 bulu emas. Benar-benar 4 bulu emas itu pasti Jukwe. Kalau sudah tahu itu bulu Jukwe, mengapa diletakkan di samping belerang? Kemarin malam ketika pelatih Lu membawanya kembali, saya masih tidak percaya. Maka mari kita coba. Ternyata Chai Sueshi yang membuat kita seperti ini. Biaya perbaikan setelah ledakan ini harus dipotong dari gaji sarjana Chai Kan. Kamu tahu apa 16 tahun yang lalu? Saya dengar pernah ada kejadian Jukwe. Setelah itu tidak ada yang pernah melihatnya lagi. Saya kira mereka sudah punah. Tapi sekarang sepertinya masih ada harapan. Bagaimana dengan pelatih Lulu? Pelatih Lu pergi ke Ping Lefang. Lagi kapan tadi malam? Sekarang hari sudah terang ini. Seluruh malam-malam yang singkat itu pasti menghabiskan setengah gaji. Kalian bicara apa sih? Sudah bersih semua latihan menembak 500 kali hari ini, sudah selesai. Bubar. Kasih saya pulpen, kamu juga pergi. Yundun. Ada apa lagi saya bantu catat dengar-dengar? Kamu sangat mengagumi pelatih Lu. Tentu saja pelatih Lu di desa kami. Orang yang sangat terkenal penembak jitu nomor 1 di dunia. Karena reputasinya, saya datang ke biro perburuan untuk menjadi pemanah. Kalau begitu, saya akan membawa kamu melihat-lihat Ayo. Roti kukus saya. Saya tanya tadi dengar suara ledakan. Kenapa kamu tidak lari ke pintu malah ke belakang? Ini sangat aneh. Reaksi saya waktu itu sangat cepat. Di dalam hati berpikir beberapa kali. Nona Ju, kamu pikir biro perburuan kami, meskipun biasanya hanya berburu monster, belum tentu tidak menyinggung orang jahat. Kalau benar ada orang jahat yang berniat membuat masalah, kalau saya masuk dari pintu depan, bukankah itu masuk ke perangkap mereka? Untung saya lebih hati-hati pergi ke pintu belakang. Naik pohon bengkok itu. Masih menggigit roti kukus. Bully memang ahli masak. Jangan sia-siakan. Sampai. Ping Lefang. Ini yang mereka sebut Ping Lefang. Hanya sebuah tempat musik biasa.
Tapi kenapa saat mereka menyebutkannya? Ekspresi mereka aneh, suara mereka juga direndahkan. Seperti tidak ingin orang lain tahu. Kamu benar-benar tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. 16 tahun pertama hidupku, aku habiskan di Gunung Gui, di utara kota Wuxia. Dibesarkan oleh kakekku yang seorang pemburu. Aku baru 1 tahun di kota Wuxia. Jadi wajar saja banyak hal yang tidak ku mengerti. Memang tidak aneh. Dengan gajimu yang sedikit sebagai seorang Yishi, kesini saja tidak cukup untuk mendengarkan 1 lagu. 1 lagu butuh uang sebanyak itu. Ini hanya penyanyi biasa. Kalau itu Kuyan yang terkenal, gajimu setengah tahun mungkin tidak cukup. Kuyan siapa Kuyan? Butuh uang sebanyak itu, aku tidak mengerti. Kamu benar-benar pikir orang datang ke sini hanya untuk mendengarkan lagu. Kemarilah aku akan memberitahumu. Kalau kamu suka seorang gadis datang ke sini untuk mendengarkan lagu, keluar uang lebih banyak. Kamu bisa minum teh dan ngobrol dengan gadis itu. Kalau keluar uang lebih banyak lagi, kamu bisa masuk ke kamar gadis itu untuk membicarakan puisi dan melukis. Kalau keluar uang lebih banyak lagi. Lumayan pintar juga. Aku hanya ingin bilang semakin banyak uang yang dikeluarkan, semakin banyak hal yang bisa dilakukan kan? Benar, kalau kamu keluar uang yang cukup banyak, kamu bisa menghabiskan malam dengan gadis itu. Bukan itu hal yang baru, bisa dilakukan setelah menikah. Ikut aku. Jun yang tidak baik. Gajiku bulan ini sudah habis. Dua tuan, ada keperluan apa? Panggilkan Kuyan untukku. Nyang, apakah kamu salah pintu? Salah tempat? Atau salah orang? Tidak salah, itu dia yang tahun lalu membawa kecapi 12 senar. Datang tanpa diundang, muncul tiba-tiba di depan pintu Ping Lefang. Kuyan. Bukan ini pemilik Tian Xianglo Ju Zhanggui. Maaf tidak menyambutmu. Ini benar-benar air besar menghantam kuil naga. 1 keluarga tidak mengenal 1 keluarga. Ayo bawa semua yang kalian punya. Anak muda ini tampan sekali. Ini benar-benar segar sampai bisa mengeluarkan air. Ju, pemilik toko, terakhir kali makan di Tian Xianglo. Bakmi mata lebah rasanya. Sampai sekarang masih tak terlupakan bagaimana Anda bisa meluangkan waktu hari ini untuk datang ke tempat kami. Saya benar-benar mencari Kuyan. Dia sedang tidak bisa ditemui sekarang. Luing belum pergi ya? Ju, pemilik toko, siapa sebenarnya Lu ini? Tidak mungkin setiap hari berada di sini. Kalau begitu panggil dia, saya ingin mendengar lagu. Ju, pemilik toko, Anda pasti bercanda. Mengapa Luing bisa mendengar, saya tidak bisa? Apakah Anda takut saya tidak bisa membayar? Salah paham. Berbicara tentang malam itu, setelah orang berbaju hitam melukai orang tanpa alasan dan melarikan diri, Latih Lu membawa sekelompok orang langsung mengejar ke tempat saya di Ping Lefang. Kebetulan bertemu dengan Nona Kuyan, duduk dengan tenang di belakang layar, memainkan lagu Pozenku. Kejar. Jadi itu adalah budi yang menyelamatkan nyawa. Tidak bisa dibandingkan benar-benar. Latih tidak hanya ahli dalam memanah, tapi juga mengerti musik. Bahkan bisa mendengar makna penyelamatan dari suara guseng. Benar-benar luar biasa. Jika tidak memiliki kemampuan, bagaimana bisa mendapatkan perhatian Nona Kuyan? Konon Nona Kuyan ini wajahnya dingin seperti es, sangat mandiri. Bahkan seorang bangsawan yang sama sekali tidak bisa disebut namanya, khusus datang dari kota Yunlong hanya untuk melihat kecantikannya. Ditolak di luar pintu, hanya bisa melihat siluetnya melalui tirai tebal ini. Benar-benar cantik seperti bunga persik. Benar, bangsawan itu setelah melihat siluetnya berbicara kalimat ini. Benar-benar seperti air mengalir dari gunung, sulit menemukan teman sejiwa. Tapi sayangnya, Nona Kuyan sebagai penyanyi dengan reputasi yang besar, meskipun Lu berminat,
hal ini mungkin sulit untuk diwujudkan. Yundun Latih. Kenapa kamu di sini? Baru saja berpatroli. Kantor perburuan meledak, saya sengaja datang untuk memberitahu Anda. Apa? Selamat tinggal Nona Ju. Ini, Apa yang terjadi? Tuan Ju, silakan naik ke lantai atas. Burung jantan berdiri dengan bangga di dahan. Burung betina dengan gembira mengembangkan sayapnya. Di antara bunga-bunga, mereka saling memandang dengan penuh kasih sayang. Kamu akhirnya jatuh cinta padanya. Tuan Ju, kemarilah. Bukan benar-benar ingin mendengar saya bermain musik kan? Saya datang untuk memberitahumu sesuatu. Setelah kamu mendengarnya, jika kamu memainkan satu lagu untuk saya sebagai ucapan terima kasih, itu seharusnya. Bagaimana jika kamu tersenyum? Saya mengalami perubahan di masa muda. Sejak itu saya tidak bisa tertawa. Juga tidak bisa menangis. Mengapa datang ke Wuxia? Cerita yang sangat menyedihkan. Jika seseorang terluka parah, pergi kemana saja sama saja. Datang ke Wuxia, hanya sebuah kebetulan. Saya datang untuk mengingatkanmu. Mengapa kamu berkata begitu? Baru saja kantor patroli meledak. Itu disebabkan oleh 4 bulu emas Jukue. Bulu emas itu mungkin didapatkan dari kamu oleh Lu Ying. Dia menyembunyikannya dan memberikannya kepada Chai Sueshi untuk memverifikasi apakah kamu adalah Jukue. Bulu itu saya berikan langsung padanya. Mengapa? Maaf atas kelancangan saya. Saya memberinya bulu, agar kamu bisa mengikuti jejak untuk menemui saya. Mengapa saya harus menemui kamu? Karena telur Jukue adalah makanan paling lezat di dunia ini. Saya dengar kamu ahli memasak hewan ajaib, dan Tuan Ju juga selalu mencari bahan makanan berharga di dunia ini. Benar-benar telur Jukue. Kamu sudah sampai pada masa bertelur setiap 16 tahun. 16 tahun sejak suami saya meninggal. Saya sudah mati rasa. Tidak menyangka tahun ini, saya tetap bertelur seperti biasa.
Jika tidak ada burung jantan, bagaimana dengan telurmu? Juga tidak akan menetas apapun yang berharga. Telur Jukwe adalah bahan langka di dunia. Saya bersedia menyerahkannya kepada Tuan Ju. Berikan kepada saya. Apa syaratnya? Saya tahu Tuan Ju menjaga kota Wuxia, menjaga pagoda Lianxin selama 500 tahun. Saya bersedia mendapatkan perlindungan Anda. Jika suatu hari nanti, saya menemukan pembunuh suami saya dan membalas dendam, saya harap Tuan Ju tidak menuntut kesalahan saya. Jangan selalu bicara tentang balas dendam. Kamu masih muda, belum tentu tidak bisa menemukan orang yang baik. Saya pikir Luing itu cukup baik. Manusia dan siluman berbeda jalan. Antara saya dan dia bukan hanya jurang. Hanya menambah kesedihan saja. Meskipun ada jurang, tapi jangan lupa, kamu juga memiliki sayap. Gadis itu berbicara dengan mudah. Di samping Anda juga selalu ada seorang manusia. Tidak berani mendekat dengan mudah, juga tidak mau melepaskannya. Tidak ada hubungannya denganmu. Saya yang melampaui batas. Sudahlah, demi telur Jukwe. Tapi sayangnya telur Jukwe hanya bisa dimakan sekali. Setelah dimakan sekali, akan mengendap selamanya dalam darah. Kedua kalinya hanya sedikit saja. Akan membuat orang terbakar dari dalam. Jadi harus hati-hati. Tenang, saya pasti akan berhati-hati. Saya juga pasti akan menemukan cara agar orang hanya bisa makan sekali. Saya masih ada permintaan, yaitu saya harap harga telur Jukwe mahal. Agar bagi para penikmat merasa berharga. Harga mahal. Lalu jika tidak ada yang datang makan, bagaimana? Setelah dimakan sekali, akan menjadi kenangan seumur hidup yang lezat. Pasti akan ada orang yang mengejarnya.